Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang topik distorsi seks bagian kedua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pas itu pada segmen sebelumnya kita sudah membahas 3 distorsi seks yang sudah Bapak bahas panjang lebar. Nah kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita Pak. Distorsi apa lagi Pak yang ingin Bapak jabarkan? Yaitu distorsi yang keempat Pak Indra. Ya ini distorsi yang keempat mengatakan seks itu semata-mata berkenaan dengan hidup manusia saja dan tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Maksudnya gimana itu Pak? Jadi maksudnya terjadi keterpisahan antara kehidupan seksual dan kehidupan rohani. Dan ini memunculkan sebuah asumsi pola pikir demikian. Kalau semakin rohani seseorang, berarti dia akan semakin menjauhi kehidupan seks. Jadi kalau mau menikmati seks, jangan terlalu rohani dong. Jangan terlalu aktif di gereja. Jangan terlalu suka baca Alkitab. Nanti kehidupan seksmu nggak akan semakin berkembang. Kehidupan seksmu akan semakin boring, semakin membosankan. Atau sebaliknya juga orang bisa berpikir ya, kehidupan seks ya sudah bahas, cari, nikmati di luar konteks iman, di luar konteks teologi, di luar konteks gereja. Seperti itu. Ini yang membuat orang-orang kadang-kadang merasa jadi tidak mau terlalu aktif di pelayanan seperti itu begitu. Bisa demikian. Aku menikmati kok seks itu, menikmati sensasinya, fantasinya. Yang di gereja itu kan orang-orang suci yang dia frigid, dingin. Maaf, mungkin juga orang-orang impoten yang ada di gereja itu tidak punya selera dengan seks. Karena nggak ada hubungannya. Aku masih menikmati seks. Tidak bisa aku bisa bertumbuh secara rohani. Kalau aku bertumbuh rohani kan mau semakin serupa dengan Yesus, berarti kan aku nggak boleh nikah, toh? Atau kalaupun nikah ya nggak boleh terlalu mengejar kenikmatan secara seksual ini. Jadi dipertentangkan, bahkan bukan hanya tidak ada hubungan, tetapi dipertentangkan. Atau sebenarnya juga ketika orang memasuki seminari, sekolah Alkitab, dimuridkan, memasuki level yang lebih tinggi, dia akan semakin merasa, ya aku harus semakin terpisah dengan istriku. Jadi nggak boleh terlalu sering hubungan seks. Aku kan pendeta, hubungan seks ya cukup sebulan sekali saja. Karena itu nggak membantu hidup rohani, bahkan mengganggu hidup rohani, mengganggu hidup konsentrasiku dengan Tuhan. Bagaimana aku bisa menikmati kekudusan Tuhan, menikmati kehadiran keintiman dengan Tuhan, kalau aku masih direcoki dengan hubungan seks dengan istriku. Nah mungkin lahir distorsi yang sampai demikian, akhirnya sekian banyak mungkin kembali saya nggak punya data, hanya cuma menduga-duga kemungkinan mungkin ada sekian istri pendeta frustasi dengan kehidupan seksualnya karena kok pendetanya tuh menikah dengan Tuhan Yesus dan akhirnya jealous, cemburu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merebut suamiku dari aku kering, aku nggak menikmati relasi intim termasuk relasi seksual dengan suamiku. Lah itu mungkin muncul dari distorsi yang semacam demikian. Oke Pak, saya jadi tertarik untuk bertanya, apakah hanya karena distorsi ini Pak sehingga kerohanian atau dia pelayanannya merasa terganggu? Ya tentunya tidak demikian ya, bukan hanya itu. Jadi ya tentu ini hanya cuma salah satu faktor kemungkinan. Kembali saya tidak punya data real, salah satu faktor. Ada faktor yang lain yang memang sekian orang yang aktif pelayanan berangkat dari keterlukaan dan dia akhirnya membangun rasa aman, rasa cukup, rasa keberhargaan dari aktivitas yang melahirkan rasa hormat orang pada dirinya. Sehingga muncul fenomena workaholic, kecanduan kerja termasuk ministry aholic, kecanduan pelayanan. Jadi ini hanya cuma salah satu kemungkinan. Oke Pak, jadi untuk meluruskannya adalah kehidupan rohani dan kehidupan seksual sesungguhnya tidak terpisah begitu? Iya, bahkan memang kehidupan seks itu memiliki dimensi spiritual yang kental. Bahkan seks itu merupakan cara Allah untuk menjelaskan kesatuan antara Allah dan manusia, sekaligus membawa manusia makin menghayati relasinya dengan Allah.
Kalau boleh saya memperlihatkan satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian 33 ayat 12. Di sana dikatakan, aku Tuhan mengenal namamu, yaitu umatnya. Dan engkau umatku mendapat kasih karunia di hadapanku, aku Tuhan. Nah, kata mengenal ini dalam bahasa Ibrani itu kata yada. Kata yada ini juga dipakai untuk banyak ayat firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Ketika dikatakan Adam bersetubuh dengan istrinya, Kain bersetubuh dengan istrinya. Kata bersetubuh itu memakai kata yang sama, kata yada. Jadi sebenarnya di dalam perancang bangunnya Allah, ketika merancang seksualitas manusia, Allah ingin bahwa relasi seks inilah manusia mengerti bagaimana kesatuan antara Allah dan manusia. Jadi ketika manusia menyatu dengan istrinya, pria dengan istrinya, maka kesatuan itu sebagai bahasa simbolik, bentuk alat peraga untuk menjelaskan kesatuan yang dikehendaki antara Allah dan manusia. Jadi di sini kita lihat bahwa seksualitas itu punya dimensi yang sangat kental, sangat menyatu dengan dimensi spiritual. Dan ini pula ditandaskan di dalam konteks Perjanjian Baru, atas hikmat Roh Kudus, Rasul Paulus menuliskan di dalam Efesus pasal 5 ayat 32, dikatakan setelah mengatakan bahwa laki-laki meninggalkan ayah ibunya, menyatu dengan istrinya menjadi satu daging. Kemudian muncul pasal 5 ayat 32 di surat Efesus, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi bukan hanya kesatuan, sekedar kesatuan Allah dan manusia, tapi dalam konteks Perjanjian Baru, kesatuan Kristus dan gerejanya itu sangat tergambarkan dalam hubungan seks suami dan istrinya. Jadi inilah cara sebenarnya ketika kita mau menikmati bagaimana mengenal Allah, satu sisi pesannya adalah menikahlah. Dengan lihat hubungan seks di dalam pernikahan kudus, kita akan semakin dibawa kepada misteri Kristus yang menyatu dengan jemaatnya. Wow, begitu sangat indah dan sangat luar biasa. Jadi kebenaran untuk mengoreksi distorsi ini adalah seks memiliki dimensi spiritual dan merupakan cara Allah menjelaskan kesatuan Allah dan manusia yang sekaligus bahwa manusia makin menghayati relasinya dengan Allah, begitu kan? Iya. Jadi marilah ketika kita berhubungan seks dengan pasangan nikah kita, suami atau istri kita, berdoalah, nggak apa-apa, doakan. Tuhan berkati kami mau melakukan hubungan seks, dan biarlah ini bukan hanya sekedar kenikmatan secara biologis, tapi kami bisa semakin menghayati kesatuan Engkau dengan kami, Tuhan. Saya adalah bait Roh Kudus, istriku adalah bait Roh Kudus. Ketika kami bertemu di dalam persetubuhan, dalam hubungan seks, maka bukankah di sanalah hadirat Allah hadir, Shekinah itu hadir. Jadi ini bentuk worship, bentuk ibadah hubungan seks itu. Tidak serendah seperti yang dikira oleh beberapa bapak gereja di masa yang lalu atau gereja abad pertengahan. Justru beberapa orang, bahkan ada tokoh Rabi Yahudi di dalam abad pertengahan pernah menuliskan demikian, lakukanlah hubungan seks di hari Sabat. Untuk merayakan Sabat, mari silakan para suami istri lakukan hubungan seks. Itu bentuk keintiman yang dinikmati untuk semakin mengalami keintiman antara kita umatnya dengan Allah. Wah, ini sebuah kebenaran yang sangat penting, Pak. Ya, maka tidak heran penyimpangannya muncullah kalau kita cek di Alkitab, Pak Indra, ada istilah pelacur bakti. Jadi di dalam tradisi Mesir, zamannya Musa sudah ada, di zamannya raja-raja Israel itu juga sudah ada. Kalau kita lihat dalam Ulangan pasal 23:17 dan yang lainnya di antara 1 Raja-Raja 15 ayat 12. Di sana dikisahkan pada masa itu sudah ada bentuk ritual di mana ketika orang menyembah berhala, baik itu bangsa Mesir, bangsa-bangsa Kanaan, puncak penyembahannya adalah mereka mempersembahkan wanita untuk berhubungan seks dengan imam agama mereka. Ketika terjadi persetubuhan hubungan seks itu tanda bahwa sang dewa berkenan terhadap worship, ibadah dari umat agama yang tidak mengenal Kristus ini. Muncullah istilah pelacur bakti atau juga muncul semburit bakti. Kalau semburit itu sodomi, jadi relasi homoseksual. Itu sudah terjadi di eranya Musa dan di eranya raja-raja Israel.
Jadi sangat kental kalau kita lihat zaman modern ada Children of God, zaman tahun 90-an ada Ranting Daud, David Kores. Di sana sektor-sektor sesat dari kekristenan identik akhirnya melakukan hubungan seks secara liar, poligami dan sebagainya sebagai bentuk mereka merasa cara ibadah yang diperkenan oleh Tuhan. Nah ini kan gagasan dari mana ini? Kesesatan ini karena apa? Rancangan Allah yang dirusak oleh orang-orang ini. Jadi kembali gagasannya sesungguhnya adalah seksualitas sangat menyatu dengan spiritualitas. Tapi seksualitas yang tetap setia pada pasangan begitu kan? Oh tentu, itu memang rancangan bangun Allah sangat eksklusif, hanya relasi seks dengan pasangan yang sah di dalam pernikahan kudus. Hanya itu saja. Tapi mengerikan sekali tadi Bapak sempat singgung tentang yang pelacur bakti itu ternyata tidak hanya terjadi di zaman purba, zaman masa lalu, tapi juga masa kini tadi Bapak singgung-singgung juga ada ya? Iya, sekarang mungkin bentuknya berbeda ya. Tapi kepercayaan, model-model ritus, upacara seperti itu masih dilakukan dalam sekte-sekte ataupun bentuk-bentuk penyembahan yang di luar Kristus. Oke Pak. Nah distorsi yang kelima itu apa Pak? Yang kelima, yaitu ketika muncul fantasi seks, itu berarti saya sedang menginginkan hubungan seks. Nah ini adalah distorsi yang lain. Yang lebih banyak orang mungkin sama saja berpikir demikian. Waduh, kok ada fantasi seks ya? Lihat perempuan ini, lihat laki-laki ini, aku mulai ada istilahnya horny, kepingin berhubungan seks. Wah, ini berarti memang aku lapar, haus secara seks. Wah, aku harus segera pulang ini berhubungan seks dengan pasangan nikahku. Atau wah, nggak ada pasanganku ya gimana ya? Kami berjauhan nih, sekian bulan lagi baru ketemu. Ya udahlah, masturbasi aja dah. Atau ya udahlah, ini berarti aku cari pria ya, sekedarnya, wanita sekedarnya yang bukan pasangan nikahku, nggak apa-apa. Nah itu kesesatan yang lain. Jadi fantasi seks ini timbul karena memang secara alami atau memang harus dikendalikan atau bagaimana sih? Jadi begini, satu hal, fantasi seks itu kita jangan serta-merta langsung identikkan dengan dorongan biologis. Dan lagi kita manusia yang punya beda yang sangat substansi dengan hewan. Hewan digerakkan oleh insting, naluri kawin, naluri seks, ya udah. Tapi kalau setelah dilampiaskan, kalau dilampiaskan dia frustasi, setelah selesai ya hilang, masa kawin itu ya hilang. Manusia nggak demikian. Memang ada hal-hal aspek dorongan biologis itu ada. Tetapi, kebenarannya adalah bahwa sesungguhnya manusia lebih banyak digerakkan di aspek emosi dan relasi. Jadi sebenarnya ketika kita mengalami fantasi seksual, bukan serta-merta karena dorongan biologis seksual kita, tapi lebih banyak kemungkinan karena kita kering secara emosi dan kering secara relasi. Jadi jawabannya adalah ketika muncul fantasi seksual itu, berarti kita perlu ngecek, oh ya, gimana selama ini relasiku dengan istriku ataupun dengan suamiku? Iya, kami berjauhan, kami mungkin sering ketemu, tapi kami kurang bercakap-cakap, berbincang dari hati ke hati. Maka inilah kesempatan untuk ketemu, berbincang-bincang, sharing, ya, bertukar pengalaman, pergumulan, saling mendoakan, jalan-jalan bareng, mungkin di senja hari atau di pagi hari yang sejuk, menikmati waktu gandengan tangan, berpelukan, ya, menikmati kebersamaan itu. Yang saya lagi bukan harus serta-merta hubungan seks secara fisik. Karena kembali kita sebenarnya makhluk lebih banyak digerakkan dari segi emosi dan relasi. Ketika kita memberi tempat pada pengembangan relasi emosi, pengembangan relasi dan pengembangan emosi, maka sebenarnya lebih banyak pergulatan kita dengan fantasi, pornografi, masturbasi dan kehidupan seks yang sehat itu lebih teredam. Coba kalau cek, mungkin orang-orang yang bergabung dengan masturbasi, pornografi dan kehidupan seks yang menyimpang, pasti ujungnya relasinya kering, emosinya kering. Dia tidak punya relasi yang intim dengan seseorang, emosi yang hangat dengan orang-orang terdekatnya. Yang ada hanyalah hubungan yang dangkal dan formalitas. Sehingga larinya obsesinya selalu pornografi, masturbasi, hubungan seks secara liar ataupun menyimpang, hanya yang bersifat biologis itu.
Tapi yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah salah ketika misalnya fantasi seks itu muncul dalam benak kita? Jadi fantasi itu pertanda. Jadi bukan hal yang salah. Tapi kalau kita membiarkan, jadi ketika muncul itu rambu ya, itu sign, pertanda. Tapi kalau lantas fantasi itu kita biarkan, kita merenung-renung membayangkan orang yang bukan pasangan nikah kita, itu kita melakukan perzinahan dalam hati. Tetapi kalau kita fantasi seksual dengan suami kita, istri kita yang sah dalam pernikahan yang kudus, ya nggak apa-apa, itu bagian yang sehat. Jadi ketika kita berhubungan seks, melakukan fantasi, tapi fantasinya berkaitan dengan istri atau suami kita, sah. Tapi kalau kita melakukan hubungan seks pun, memfantasikan orang lain, inilah yang jadi namanya dosa perzinahan secara hati. Dan Tuhan tidak berkenan dalam apa yang kita lakukan ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan, tadi Bapak sebenarnya menggarisbawahi tidak melulu adalah hubungan seksualitas, tapi kita harus memperhatikan aspek relasi dan emosi. Betul. Dan itu yang harus disuburkan, yang harus dipelihara untuk mengantisipasi supaya kita tidak terjatuh dalam dosa seksual karena tergoda oleh fantasi seksual. Begitu? Betul. Termasuk kehangatan relasi dan emosi itu bisa dengan sesama pria, sesama wanita. Kalau wanita cenderung lebih mudah ya. Kan kita lihat wanita itu kadang mereka saling berpelukan, berjalan gandengan, tangan. Mereka menikmati itu sehat. Dan mari kita para pria tiru. Tanpa sadar saya itu juga ngalami satu masa mau bergandengan sesama pria, berpelukan pun. Homo. Saking takutnya gitu ya. Jadi misalnya homofobia. Enggak. Itu relasi sehat. Jadi biasanya saya pun mengalami sebulan sekali kami ada kelompok PA pria. Ada 3-4 pria yang kami berjanji. Sebulan sekali kami ketemu, kami PA, saling berdoa, saling berbagi bersama. Kami biasanya akhiri dengan apa? Saling berpelukan. Saling berpelukan sebagai saudara di dalam Kristus. Tentunya bukan pelukan yang dielus-elus, yang erotik. Enggak, ini pelukan kehangatan persahabatan. Dan itu sehat. Sesama pria butuh sentuhan fisik juga. Tentunya lagi bukan sentuhan erotik ya. Sentuhan yang pelukan, tepukan bahu. Itu memberi kehangatan, rasa diterima, rasa penuh terhadap kepriaan kita. Dan itu juga meredakan gejolak seksualitas yang mungkin tanpa saja bisa liar kalau kita nggak isi aspek emosi dan relasi ini. Dan kalau kita cek, banyak juga mungkin hamba Tuhan yang kering dan jatuh secara seksual karena mereka kering dengan istrinya ataupun kering dengan sesama pria yang ada di sekitarnya. Hubungannya hubungan yang formal. Sehingga godaan seksual itu semakin menjadi-jadi. Yang akannya sesungguhnya kebutuhan relasi dan emosi ini yang dia abaikan tanpa disadari. Baik Pak, terima kasih. Lalu distorsi berikutnya lagi apa Pak? Distorsi yang keenam yaitu adalah opini yang mengatakan demikian. Kepercayaan mengatakan demikian. Kesejatian laki-laki itu diukur dari kehidupan seksnya. Maksudnya? Jadi begini. Lahirlah satu keyakinan, aku baru laki-laki sejati kalau seksku hebat. Maka akhirnya muncul bagi yang muda-muda, yang masih ABG, atau yang remaja, yang pemuda. Hebat enggak aku? Aku punya 5 pacar. Wah, dia. Atau bahkan yang lebih miris ya. Hebat enggak? Aku sudah pernah, nih loh, ada foto-fotonya nama-nama. 10 wanita pernah aku tiduri. Mungkin yang bagi pria yang sudah menikah, hebat enggak? Gini-gini loh, aku masih digila-gilai. Banyak ABG loh ya. Bagi yang sudah lansia, kemudian cari obat kuat, ya. Kemudian dia berkata, ini loh aku hebat, bisa menaklukkan daun-daun muda, wanita-wanita muda. Nah ini kan berangkat dari distorsi ini. Kehebatannya diukur dari kehidupan seksnya. Jadi kebenarannya seperti apa harusnya? Kebenarannya yaitu adalah yang benar, kesejatian kita sebagai laki-laki terletak pada keserupaan dengan Kristus. Itu parameternya. Jadi keserupaan dari segi karakter. Laki-laki sejati itu kan pemimpin. Yaitu pemimpin yang mengayomi, melindungi, bukan memanfaatkan, melayani, berkorban, memberi ketegasan, sekaligus memimpin dengan lemah lembut, memiliki penguasaan diri, bukannya memiliki nafsu yang liar, laki-laki yang terhormat,
Ya, baik di pekerjaan, di pelayanan, di rumah tangga, bagi anak-anaknya. Bukannya laki-laki yang bengal, yang semena-mena. Ya, inilah kebenarannya. Jadi kesejatian laki-laki itu diukur dari keserupaan dengan Kristus. Ya, bukan dari ukuran seksnya. Jadi sekalipun mungkin, maaf, dia impoten. Tidak bisa lagi ereksi. Tidak bisa memang mengalami infertilitas. Tidak bisa sel spermanya tidak lagi subur. Jangan minder. Itu bukan ukuran kelaki-lakianmu. Kelaki-lakianmu adalah pada karaktermu, sifat-sifatmu. Apakah serupa dengan Kristus atau tidak? Terima kasih Pak. Distorsi yang berikutnya Pak. Distorsi yang ketujuh, yaitu adalah bahwa manusia lajang yang tidak pernah berhubungan seks mengalami seksualitas yang pincang. Jadi, sekali lagi, manusia lajang yang tidak pernah berhubungan seks itu berarti memiliki seksualitas yang pincang, yang tidak normal. Seperti apa maksudnya itu? Jadi maksudnya begini, kasihan ya, pria itu, wanita itu kan lengkap kalau dia sudah bersuami atau beristri. Pria itu atau wanita itu baru sempurna kalau dia sudah menikmati surganya dunia, itu hubungan seks. Jadi kasihan deh lu kalau kamu belum pernah menikmati hubungan seks. Kasihan deh lu kamu belum nikah sampai hari ini. Padahal sudah usia melampaui usia batas normal untuk menikah. Jadi dampaknya, akhirnya para lajang kebanyakan dipandang sebelah mata. Termasuk para rohaniawan yang selibat. Baik dari kalangan Kristen ataupun kalangan Katolik ya. Suster, bruder, frater ataupun para romo, para pastor. Dan termasuk juga para lajang ini, sekaligus dia hamba Tuhan, akhirnya dianggap tabu dan tidak layak untuk membahas tentang seksualitas. Belum pernah nikah, belum pernah berhubungan seks, kok berani-beraninya membahas atau menulis buku tentang seks dan seksualitas? Gak layak lah, gitu ya. Dan akhirnya juga dampaknya, para anggota jemaat gereja yang lajang lebih mudah tersisih dari pelayanan pastoral gereja. Mau masuk kalwi itu kan kumpulan ibu-ibu. Mau masuk komisi pria itu kan yang dimaksud komisi pria itu kumpulan orang yang sudah menikah. Akhirnya mereka tersisih, menarik diri, terasing dari komunitas gereja. Nah ini berangkat dari distorsi tadi itu. Yang benarnya bagaimana Pak? Kebenarannya adalah seksualitas saya lagi bukan hanya soal hubungan seks. Kepenuhan seksualitas dialami dalam persahabatan yang intim, meski tanpa pengalaman erotik. Jadi ketika seorang pria, wanita menikmati percakapan dari hati ke hati, mungkin dalam saat senja tiba menjelang matahari terbenam, ya, di pinggir pantai, di teras rumah, sambil menikmati minum teh dan kopi. Di sanalah juga pria dan wanita itu menikmati, mengalami kepenuhan seksualitasnya. Jadi relasi, keintiman, relasi, emosi, tanpa erotisme pun itu dia sudah penuh secara seksual. Justru yang kasihan kalau kita sudah menikah, kita miskin secara relasi dan emosi dengan pasangan nikah kita. Itu yang malah kasihan deh lu. Udah punya istri, punya suami, tapi kok kering emosi dan relasi dengan pasangan hidup kita. Itu berarti kita tidak penuh dalam seksualitas kita. Kita mengalami hubungan seks, tapi tanpa seksualitas yang penuh. Jadi seharusnya pria atau wanita lajang ini dalam misal komunitas gereja seharusnya tetap boleh dong berbagian dalam komisi wanita atau komisi pria ya Pak? Mungkin kebutuhannya berbeda. Kembali kalau wanita, komisi wanita kok lebih fair, lebih jujur, lebih apa adanya. Mestinya ganti nama. Komisi ibu atau komisi istri. Komisi istri dan ibu misalnya. Kalau komisi pria lebih baik ditulis komisi suami dan ayah. Itu lebih transparan. Karena tidak mencakup yang single, yang lajang ini. Nah, maka yang single, yang bujangan ini, kaum lajang ini baik juga dibuat sebuah komisi. Kadang itu bisa disebut komisi dewasa muda. Itu masuk. Ya, intinya mereka dilayani juga tanpa dipisahkan. Jadi tetap ada saatnya tentunya komunitas acara persekutuan pertemuan yang melibatkan yang lajang dan yang menikah. Mereka bagian, dihormati, didengarkan. Bahkan kalau saya ngomong tadi,
para biarawati, pendeta-pendeta Kristen yang tidak menikah pun, karena mereka menghayati kehidupan spiritualitasnya, mereka mampu membahas dan menulis tentang kehidupan seks dan seksualitas yang lebih mendalam daripada kita yang sudah menikah. Karena sekali lagi, seksualitas itu sisi yang lain dari spiritualitas. Jadi jangan kita menganggap remeh nasihat-nasihat, bimbingan rohani, tulisan-tulisan dari para rohaniawan yang lajang, yang tidak menikah atau yang selibat ini. Karena mereka juga punya hikmat yang Allah berikan. Sekalipun mereka tidak pernah punya pengalaman nyata dalam soal persetubuhan atau hubungan seks itu. Sayang sekali Pak, ini pembahasan yang sangat menarik, tapi karena keterbatasan waktu, kelihatannya kita tidak bisa melanjutkan ke distorsi-distorsi lainnya. Dan sebagai penutup, ada pesan penutup yang ingin Bapak sampaikan kepada kami semua? Saya bacakan dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 14 dan 15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasaimu pada waktu kebodohanmu, yaitu pada waktu belum mengenal Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Allah yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis dalam firman Tuhan ayat 16, kuduslah kamu sebab aku Tuhan kudus. Seringkali kekudusan itu diidentik dengan penderitaan, kering, garing. Itu sekali lagi sebuah distorsi. Kebenarannya adalah di dalam kekudusan itulah sukacita kita, kepenuhan, kemaksimalan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Kemaksimalan di dalam seksualitas kita itu ada di dalam kekudusan hidup kita. Karena itu garis yang Allah sudah rancang. Ciptaan yang Allah buat itu seperti itu. Maka kalau kita menghidupi kekudusan, baik sebagai lajang, sebagai pria yang menikah, wanita yang menikah, kita akan nikmati. Mari rayakan, nikmati seksualitas kita di dalam hadirat Allah. Dan kita akan disebut laki-laki dan perempuan yang paling berbahagia di muka bumi ini. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sidunata Kurniawan Magister Konseling